Shalom. Shalom. Berikan salam kanan kiri dengan senyuman. Tuhan Yesus asa. Haleluya. Saya percaya semuanya diberkati Tuhan. Amin. Sore hari kita bersama bersuka cita. Kita datang ke rumah Tuhan. Kita mau beri yang terbaik buat Raja di atas segala raja. Dia yang berkuasa di bumi, Dia yang berkuasa di surga, Dia berkuasa di bumi dan juga berkuasa di langit. Bahkan orang dunia mengatakan Dia berkuasa di dunia, Dia juga berkuasa di akhirat. Namanya Isa Al-Masih yang kita kenal, Yesus Kristus Tuhan. Patut kita sembah, patut kita tinggikan, kita agungkan. Mari Bapak terkasih, kita siapkan hati kita pada sore hari ini. Kita mau sedikit istilahati kita pribadi lepas pribadi. Sungguh baik dan sangat. Roh Kudus, terima kasih buat kehadiran. Ajar kami terus bersyukur, ajar kami terus berterima kasih. Engkau Tuhan sudah mencarikan tempat ini, Engkau Tuhan sudah menguduskan tempat ini. Bahkan malaikat surga Tuhan sudah perintahkan berjaga di tempat ini, sehingga anak-anakmu sore ingin bersuka cita kepada Engkau, memuji, memuliakan Engkau. Sedikit istilahati kami Tuhan, saat Engkau ada di tengah-tengah kami. Kami mau merasakan dekapan kasih, bahkan merasakan Engkau hadir di tengah-tengah kami. Masuk dalam setiap pribadi lepas pribadi kami. Kami beri yang terbaik buat Engkau. Kuduskan, sucikan setiap hati kami umat. Bila Tuhan dapati sesuatu yang tidak berkenan, ampuni setiap kami Bapa, supaya kami layak dan kudus dan berkenan di hadapan Engkau saat kami masuk dalam hadirat-Mu, saat kami datang ke rumah kudus. Kami boleh dilayakkan, kami boleh dikuduskan, kami boleh diperkenankan Tuhan saat kami memuji dan menyembah Engkau. Roh Kudus ambil alih lebih lagi atas ibadah sore hari ini. Setiap kami yang hadir, semuanya Tuhan, kami boleh layak memuji dan memuliakan nama. Haleluya, haleluya, terima kasih. Hanya di dalam satu nama Tuhan kami, Yesus Kristus, yang kami sembah, yang kami puji, yang kami agungkan sampai selama-lamanya. Terima kasih. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, 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 kami mau puji Engkau Tuhan, kami mau sembah Engkau Tuhan. Terpujilah Engkau Yesus. Amin. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya.
Yesus Tuhan yang layak dipuji disembah. Haleluya, 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 haleluya. Engkau yang awal, Engkau yang akhir, Engkau selalu ada. Shirabaya, rabaya, rabaya, rababa, shiralala, Yesus, 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 Engkau yang berdaulat, Engkau yang berdaulat penuh atas kami. Hati kami memuji menyembah, hati kami mengagungkan betapa Engkau Allah yang besar, betapa Engkau Allah yang hebat, berkuasa Engkau Tuhan di bumi di surga sampai selama-lamanya. Yesus, Yesus, Yesus Tuhan. Hati kami limpah dengan syukur, hati kami limpah dengan pujian kepadamu Yesus Tuhan. Haleluya. Shiralabaya, rabaya, rabaya, rababa, Shiralabaya, rabaya, 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 rabaya. Shiralabaya, rabaya, Shiralabaya. Terus lihat kedalaman hati kami, Roh Kudus. Engkau lebih tahu dari siapa. Selidiki terus lebih dalam lagi hati setiap kami. Kau lebih tahu si hati kami. Betapa kami sangat mengagumi betapa Engkau luar biasa. Shiralabaya, rabaya, Shiralabaya, rabaya. Ajar kami untuk melihat betapa Yesus. Yesus, rabaya, 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 rabaya. Shiralabaya, rabaya, rabaya, Shiralabaya. Kami mau mengalami dekapan kasih-Mu lebih lagi. Shiralabaya, 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 Shiralabaya. Tuhan, Engkau Allah yang maha adil. Saat umat memuji, saat umat mengabdi, Engkau Allah yang maha adil, Allah yang maha tahu. Tuhan, betapa kami haus. Tuhan, Engkau yang setia. Shiralabaya, Shiralabaya, Shiralabaya. Terus bawa kami untuk merasakan betapa Allah kami Allah yang luar biasa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, sungguh luar biasa. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku, sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti persembahkan hanya ini Tuhan permohonanku. Terimalah Tuhan persembahanku, pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Hanya ini Tuhan, saja untuk kita bangkit berdiri bersama-sama di hadapan Tuhan. Angkat hatimu di hadapan Tuhan.
Biarlah kita sama-sama mempersembahkan yang terbaik buat Allah kita, Yesus Kristus Tuhan. Amin. Yang jadi berarti ku persembahkan hanya ini Tuhan, permohonanku terimalah Tuhan, persembahanku pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Hanya ini Tuhan, hanya ini Tuhan, persembahanku segenap hidupku. Jiwa dan raga sudah memiliki Bapa, harta kekayaan yang cukup berarti untuk persembahkan hanya ini Tuhan, permohonanku terimalah Tuhan, persembahan pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidup. Pakailah hidup kami Bapa, pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidup. Pakailah hidup kami Bapa, pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Haleluya, berikan sorak-sorak yang terbaik. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Pakailah kami Tuhan seumur hidup kami sesuai apa yang Tuhan percayakan kepada kami. Tubuh, jiwa, dan roh kami milik-Mu Tuhan. Kami mau pergunakan sesuai kehendak dan rencana. Pakailah hidup kami Tuhan sesuai apa yang Tuhan mau, sesuai apa yang Tuhan percayakan kepada setiap kami umat. Kami mau beri yang terbaik buat Engkau. Terima kasih Bapa, terima kasih semua. Hanya di dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sekali lagi beri tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan kita Yesus Kristus. Oh betapa indahnya dan betapa eloknya Allah yang luar biasa buat kita. Amin. Yesus luar biasa. Terima kasih Tuhan. Amin buat saya. Amin. Katakan oh betapa. Oh betapa indahnya. Dan betapa eloknya. Amin. Bila saudara seiman hidup dalam persatuan, oh betapa indahnya, oh betapa
betapa indah. Kita sambil angkat jempol kita di hadapan Tuhan dua-duanya. Juga Tuhan. Amin. Haleluya. Sambil tengok kanan kirinya. Bila saudara seiman hidup dalam bersatu, oh betapa indahnya, oh betapa indahnya. Amin. Dan betapa elok. Katakan dengan iman, bila saudara seiman hidup dalam persatuan. Bila saudara seiman hidup dalam bersatu, janji Tuhan akan diberkati kita semuanya. Bau rapadi kepala, amin. Kerjaku dan cobanya, amin. Seperti embun yang dari Hermon mengalir ke bukit Sion. Imani bahwa berkat Tuhan diberitakan, dicurahkan. Tuhan Yesus luar biasa. Berkat Yesus. Yes, amen. Kehidupan untuk selamanya. Oh betapa imani bahwa Bapak Ibu Saudara kita semua diurapi Tuhan. Urapan di kepala, oh dan kejangku dan jubahnya. Yes, amen. Seperti embun yang dari Hermon mengalir ke bukit Sion. Kesana diceritakan. Amin, amin. Akan berkat curah. Yes, kehidupan untuk selamanya. Oh betapa indahnya, amin. Oh betapa indahnya, amin. Oh betapa indahnya, amin. Saat berkat dicurahkan, langit dan bumi akan puji Tuhan. Amin. Langit dan bumi, pujilah Tuhan, sebab Dia pencipta semuanya. Haleluya. Amin. Terpujilah Engkau Tuhan. Amin. Haleluya. Langit dan bumi Tuhan memuji dan menyembah Engkau. Amin. Amin. Katakan dengan iman. Sekali lagi katakan. Langit dan bumi pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadap langit dan bumi. Langit dan bumi pujilah Tuhan, amin. Sebab Dia ciptakan semuanya, amin. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud. Puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebus. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus
silakan duduk dalam hadirat Bapa terkasih. Langit dan bumi memuji Tuhan. Kita bersyukur punya Allah yang luar biasa. Janjinya ya dan amin. Dia selalu bersama dengan kita dalam keadaan apapun. Percaya, imani, setiap kebenaran firman Tuhan yang akan kita dengar itu akan hidup ketika kita menghidupinya. Firman itu akan hidup ketika kita akan menghidupinya. Kalau kita hanya sedang mendengar, firman itu tidak akan jadi hidup. Tapi ketika kita mengimani, firman akan hidup, yang akan menguatkan kita, yang akan membawa kita lebih lagi setia, lebih lagi mengerti apa yang Tuhan mau. Mari siapa hati kita Bapak Ibu Saudara. Biarlah setiap hati kita seperti tanah yang dibajak. Setiap benih firman akan ditabur ke setiap tanah-tanah yang siap. Tuhan tidak hanya mengingini benih itu bertumbuh. Tuhan tidak hanya mengingini benih itu akan bertumbuh. Tapi Tuhan mengingini benih itu bertumbuh dan berbuah. Dan berbuah lebat. Dan bisa dinikmati. Percaya. Percaya. Tuhan bersama dengan kita. Bersama-sama dengan kita setiap hari. Untuk membawa kita semakin hari semakin kita bisa menjalani setiap kebenaran firman Tuhan. Terima kasih. Urapi hamba-Mu Tuhan dengan pengurapan kepada porsi Bapak Gembala yang akan menyatakan kebenaran. Kami siap mendengar dan melakukan firman. Kami siap mendengar dan melakukan firman. Jadikan kami tanah yang subur. Kebenaran kami sampaikan. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Lebih sungguh lagi kata Engkau ada bersama. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidup. Tak pernah kau biarkan ku sendiri.
segenap hati. Bersamamu Bapa, ku lewati semua pergerakanmu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bercinta, Engkau yang berkenan memberi pertolongan, memberi pertolongan. Anugerahmu besar melimpah hatiku. lebih lagi mari katakan bersama, bersamamu apapun yang kita hadapi, bersama dengan Yesus kita lakukan perkara yang besar, karena Dia Allah yang tidak pernah meninggalkan kita. Ya Tuhan yang selalu bersama dengan kita, menopang, menguatkan, memberikan kemenangan kepada setiap kita. Engkau yang bercinta, memberi pertolongan, anugerahmu besar melimpah. Mari sambil mengangkat tangan kita katakan bersamamu Bapa, bersamamu Bapa, ku lewati semua perjalananku yang teguhkan Mari tinggikan Tuhan, agungkan Dia. Mari lebih dalam masuk di hadirat Tuhan.
mengucap syukur Tuhan, karena anugerah-Mu besar bagi setiap kami, orang-orang yang percaya dan mengasihi Engkau. Biarlah Tuhan, Engkau membuat kami semakin jatuh cinta kepada Engkau. Engkau membuat kami semakin bergairah dalam hadirat-Mu yang kudus ya Tuhan. Engkau semakin membawa kami untuk masuk lebih dalam di hadirat-Mu ya Tuhan. Olehnya mari Tuhan, Engkau terus bekerja atas kami semua. Engkau selalu Tuhan menyatakan isi hati-Mu bagi setiap kami. Dan pada sore hari ini Tuhan, buat kami sungguh-sungguh mengerti dan memahami setiap didikan dan ajaran Tuhan bagi kami semua. Terima kasih Tuhan. Terima kasih kami sediakan seluruh kehidupan kami untuk kami boleh belajar dan lakukan firman Tuhan. Olehnya Tuhan berbicara kepada setiap kami dan buat kami benar-benar menjadi tanah yang subur, agar benih firman yang ditabur bisa tumbuh berbuah baik dan lebat di hadapan Tuhan, menyukakan menyenangkan hati Tuhan, menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih ya Bapa, kami siap untuk sambut firman-Mu demi nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, kita semua yang siap katakan amin. Shalom. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, kesempatan yang luar biasa buat kita semua sehingga kita bisa ada di tempat ini pada sore hari ini untuk kita kembali beribadah, memuji, menyembah, menyenangkan hati Tuhan. Dan saatnya mari kita akan seperti Maria duduk diam di bawah kaki Tuhan untuk mendengarkan Tuhan berbicara kepada setiap kita. Nah Bapak Ibu Saudara, minggu yang lalu gitu ya, saya Ibu Gembala dan Pak Martoto itu sedang sharing sebuah ayat dalam Alkitab, dan entah mengapa selama saya kuliah itu pembahasannya tentang ini gitu ya. Kemudian ada sesuatu yang merema dalam hati saya yang saya ingin bagikan kepada Bapak Ibu Saudara di dalam 1 Tawarik 10 ayat 1 sampai dengan yang ke-6. 1 Tawarik 10 ayat 1 sampai dengan yang ke-6. 1 Tawarik 10 ayat 1 sampai 6 saya bacakan untuk kita semua. Orang Filistin berperang melawan orang Israel. Orang-orang Israel melarikan diri dari hadapan orang Filistin, dan banyak yang mati terbunuh di pegunungan Gilboa. Orang Filistin terus mengejar Saul dan anak-anaknya dan menewaskan Yonatan, Abinadab dan Malkisua, anak-anak Saul. Kemudian makin beratlah pertempuran itu bagi Saul. Para pemanah menjumpainya dan melukainya. Lalu berkatalah Saul kepada pembawa senjatanya, "Hunuslah pedangmu dan tikamlah aku, supaya jangan datang orang-orang yang tidak bersunat itu memperlakukan aku sebagai permainan." Tetapi pembawa senjatanya tidak mau, karena ia sangat segan. Kemudian Saul mengambil pedang itu dan menjatuhkan dirinya ke atasnya. Ketika pembawa senjatanya melihat bahwa Saul telah mati, ia pun menjatuhkan dirinya ke atas pedangnya, lalu mati. Jadi Saul, ketika anaknya dan segenap keluarganya sama-sama mati. Nah Bapak Ibu Saudara, saya ingin menjelaskan per ayat tapi secara pendek saja, hanya untuk meringkaskan cerita ini Bapak Ibu Saudara. Jadi ayat 1 berkata, terjadilah sebuah pertempuran antara Filistin dan Israel. Dan Israel itu mengalami kekalahan, singkat ceritanya begitu. Nah, ayat 2 kemudian Filistin terus mengejar orang Israel. Keluarga Saul pun dikejar, dan ayat 2 menceritakan tentang tewasnya ketiga anak Saul. Jadi Israel kalah, anak-anaknya Saul mati. Kemudian ayat yang ketiga berkata pertempuran itu makin hebat. Saul itu terluka. Kalau Bapak Ibu Saudara bandingkan dalam 1 Samuel pasal 31, bisa dicatat saja, nanti bisa dibaca di rumah. Itu di bawah judul perikop tertulis gitu ya, ayat 1 Samuel pasal 31 itu kisah yang lain, maksudnya kisah yang sama tertulis dalam kitab yang lain gitu ya, dalam 1 Samuel 31. Dituliskan bahwa Saul itu mengalami luka yang parah. Jadi kalau saya membayangkan, karena ini konsep pertempuran, luka yang parah itu ya menyebabkan mungkin setengah mati gitu ya. Itulah sebabnya ayat yang keempat muncul bahwa Saul sudah kepingin mati saja. Dia minta sama bujang pembawa senjatanya, "Patenono aku sisan," gitu ya kira-kira. "Hunuslah pedangmu," gitu kan, "supaya aku mati sekalian," gitu. Kira-kira seperti itu Bapak Ibu Saudara. Tapi karena segan, bujangnya enggak mau, akhirnya Saul menjatuhkan diri.
ke atas pedang yang dibawa bujangnya itu. Artinya Saul itu bunuh diri, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Saul bunuh diri. Nah, ayat yang kelima berkata, ketika bujangnya melihat bahwa Saul sudah mati, ya akhirnya ia ikut bunuh diri juga, gitu Bapak Ibu Saudara. Ayat yang keenam berkata tentang keterangan pendek dari apa yang terjadi pada Saul dan keluarganya. Dituliskan dengan jelas bahwa Saul dan segenap keluarganya. Kata ini bagi saya tidak hanya mewakili ketiga anaknya yang mati ditulis di dalam ayat yang kedua, tapi ini juga mewakili kekalahan dari seluruh orang Israel, walaupun mungkin tidak 100% orang Israel mati, tetapi seluruh Israel yang dipimpin oleh Saul sebagai raja pada waktu itu mengalami kekalahan dan mengalami kematian. Nah, Bapak Ibu Saudara, perhatikan apa yang sudah saya sampaikan. Saul adalah raja yang memang bahasa saya pernah diurapi. Kenapa? Nanti kita akan simpulkan di bagian akhir ya, kalau saya tidak lupa. Bapak Ibu Saudara, Saul adalah raja yang pernah diurapi Tuhan. Tetapi sementara Saul belum mengalami kematian, Daud yang sudah diurapi jadi raja di Israel tidak pernah menggantikan posisi Saul sebagai raja. Sekalipun sudah sempat terjadi perpecahan dalam pengertian, beberapa orang ikut Daud, tetapi beberapa orang tetap ikut Saul. Tetapi Daud tidak pernah mengambil alih pemerintahan pada waktu itu, Bapak Ibu Saudara. Jadi Daud tetap berposisi sebagai memang mungkin orang yang sudah diurapi, tetapi tidak memposisikan diri sebagai raja tandingan di Israel. Jadi status raja di Israel tetap dipegang oleh Saul. Saul adalah raja yang hebat. Saul adalah raja yang luar biasa. Saul adalah raja yang catatannya juga merupakan catatan yang luar biasa, Bapak Ibu Saudara. Tetapi di saat itu, di saat-saat Tuhan sudah menentukan jalan hidupnya untuk berakhir, kita melihat bagaimana masalah itu begitu rupa terjadi. Diawali pertempuran, kemudian kekalahan terjadi di pihak Israel. Anak-anak Saul yang mati seketika di medan peperangan. Dan kemudian Saul memilih untuk mengakhiri hidupnya karena persoalan itu. Saya akan berhenti di ayat yang keempat, Bapak Ibu Saudara bisa tayangkan di depan. Ayat yang keempat kita akan ulang baca, saya akan ulang baca Bapak Ibu Saudara. Lalu berkatalah Saul kepada pembawa senjatanya, "Hunuslah pedangmu dan tikamlah aku, supaya jangan datang orang-orang yang tidak bersunat ini memperlakukan aku sebagai permainan." Tetapi pembawa senjatanya tidak mau karena ia sangat segan. Kemudian Saul mengambil pedang itu dan menjatuhkan dirinya ke atasnya. Nah, saya akan berhenti di situ. Kembali ke bagian-bagian yang sudah saya sampaikan. Ada begitu banyak persoalan yang terjadi. Saya sedikit mencoba untuk mengimajinasikan apa yang dirasakan dan dialami oleh Saul sebagai seorang raja. Israel sudah sangat terkenal, Bapak Ibu Saudara. Israel sudah menjadi bangsa yang tersohor. Bangsa-bangsa di luar Israel banyak yang menjadi takut dengan keberadaan Israel. Nah, sehingga secara prestis, secara harga diri, saya membayangkan Saul akan menjadi raja yang cukup disegani, Bapak Ibu Saudara. Karena begitu Israel bertempur, Israel berperang, Israel melawan bangsa-bangsa musuh, selalu menghadapi kemenangan demi kemenangan. Sehingga kemudian ada kebanggaan secara manusia, barangkali begitu. Ada semacam harga diri yang mulai timbul, yang mulai muncul, yang mulai menaikkan penghargaan orang-orang kepada Saul sebagai raja Israel yang sangat besar pada waktu itu. Sehingga ketika kemudian nampak oleh mata Saul bahwa Israel mengalami kekalahan di titik itu, dan kemudian justru Israel dikejar oleh bangsa musuh sehingga Israel mengalami kekalahan yang begitu banyak, bahkan kemudian anak-anaknya mati,
keputusasaan muncul dalam diri Saul. Saya membayangkan bagaimana situasi itu, walaupun memang agak sulit membayangkannya karena situasinya perang. Perang tanpa senjata modern, tetapi senjata tradisional, ya panah, tombak, dan seterusnya. Tetapi saya mencoba untuk membayangkan bagaimana putus asanya Saul. Bangsa yang terkenal besar, bangsa yang sudah menjadikan Saul namanya juga terkenal, termasyhur dan terhormat, tiba-tiba di satu titik tertentu tidak lagi bisa dipertahankan. Bahkan anak-anaknya dalam satu kali pertempuran itu tewas seluruhnya. Kemudian semacam ini dalam pemikiran saya saja bahasa itu muncul. Saul mungkin berkata dalam hatinya, untuk apa aku hidup? Anak-anakku sudah tidak ada. Israel yang tak pimpin juga sudah tidak bisa diharapkan untuk menang. Kalau aku pun hidup, kira-kira aku hanya akan memimpin sedikit orang. Dan akhirnya dia berkata kepada bujangnya, bunuh saja saya. Selesai sudah perkara. Bapak Ibu Saudara, coba renungkan begini. Saul yang adalah raja yang besar mengambil keputusan untuk mengakhiri hidupnya sendiri. Lalu dalam pikiran kita mungkin muncul sebuah pertanyaan dan statement, pernyataan bahwa kalau begitu mungkinkah boleh orang Kristen bunuh diri? Mungkinkah terjadi dalam kehidupan orang Kristen? Saul raja yang besar mengalami keputusasaan yang dalam dan lalu dia mengambil keputusan untuk mengakhiri hidupnya. Berarti mungkin orang-orang Kristen yang lain nggak apa-apa dong kalau dia berat hidupnya, masalah hidupnya, dan ambil keputusan untuk mengakhiri saja hidupnya. Sama kan? Toh orang Kristen tidak lebih besar dari Saul. Toh orang Kristen tidak lebih hebat kehidupannya dari Saul. Toh orang Kristen tidak pernah seterkenal Saul. Kalau mati pun nggak ada yang terlalu kehilangan barangkali. Kalau nggak ada pun nggak ada yang terlalu menangisi barangkali. Ada sebuah pertanyaan dan pernyataan barangkali yang muncul dengan peristiwa ini. Tetapi Bapak Ibu Saudara, saya ingin mengajak Bapak Ibu Saudara melihat ayat yang keempat. Coba lagi ditayangkan ayat yang keempat. Ada kalimat yang cukup unik Bapak Ibu Saudara yang mungkin agak sedikit tidak terlalu terperhatikan. Hunuslah pedamu dan tikamlah aku supaya jangan datang, perhatikan kalimat ini, supaya jangan datang orang-orang yang tidak bersunat ini memperlakukan aku sebagai permainan. Nah, saya ingin mengajak Bapak Ibu Saudara untuk memahami kalimat atau kalimat tentang tak bersunat ini di dalam Kejadian 17 ayat 10. Kejadian 17 ayat yang ke-10. Inilah perjanjianku, huruf besar, artinya Tuhan, yang harus kamu pegang. Perjanjian antara aku, huruf besar, artinya Tuhan, dan kamu serta keturunanmu, yaitu setiap laki-laki di antara kamu harus disunat. Jadi Bapak Ibu Saudara, sunat itu Tuhan berfirman kepada Musa, semua laki-laki yang ada di negerimu harus disunat. Kenapa? Karena itu tanda perjanjian. Kalau Tuhan yang mengikat perjanjian, itu hukumnya kekal. Tuhan berjanji tidak pernah mengingkari. Beda dengan lagu, kau yang berjanji, ya berarti do nyanyi kabeh. Kau yang berjanji, kau yang mengingkari, itu lagu saudara. Tapi kalau Tuhan yang mengikat sebuah perjanjian, itu kekal. Tidak mungkin bisa diubah oleh siapapun dan apapun. Janji Tuhan, kita cermati kembali. Janji Tuhan kepada Israel, firman-Nya pada waktu itu datang pertama kali kepada Abraham. Lihat langit, hitung kalau bisa. Sedemikian banyak nanti keturunanmu. Bisakah kamu hitung pasir di laut? Segitu banyak nanti keturunanmu. Lahir hanya satu orang. Firman itu datang lagi kepada Ishak.
Lahir 2 orang laki-laki, Esau dan Yakub. Dari sinilah kemudian lahir 12 anak laki-laki dari Yakub yang kemudian namanya diganti oleh Tuhan sebagai Israel. Dari sinilah kemudian bangsa yang besar terjadi. Janji Tuhan, apakah tidak pernah ada masalah terjadi, saudara? Pada masa Abraham, kesetiaannya diuji. Pada masa Ishak, janji tentang keturunan diingatkan lagi, tetapi sempat hampir mengalami pembelokan. Pengertian pembelokan adalah karena Ishak sempat berbohong, gitu kan. Kemudian pada masa Esau dan Yakub, perjalanan hidup mereka seringkali, kalau saya boleh katakan, jatuh bangun di hadapan Tuhan. Tapi apakah janji Tuhan kepada Abram pada waktu itu untuk menjadi bapa banyak bangsa? Janji untuk memiliki begitu banyak keturunan berhenti karena dosa orang Israel? Tidak. Bahkan Israel pernah dibuang Tuhan sendiri karena dosa dan kesalahan itu. 2 kali, ya, 2 kali dibuang Tuhan. Tapi apakah itu artinya kemudian janji Tuhan berhenti? Tidak. Kita tahu sampai hari ini bahkan bangsa-bangsa tidak ada yang bisa mengalahkan Israel. Kenapa? Karena Tuhan terikat janji. Katakan sama-sama, Tuhan terikat janji. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau Tuhan berjanji, itu tidak ada yang bisa membatalkannya, kecuali Tuhan sendiri yang akan membatalkan perjanjian itu. Jadi kemudian kepada orang Israel, sunat adalah tanda perjanjian. Semua orang Israel umur 8 hari setelah dilahirkan harus disunat sebagai tanda perjanjian. Sebagai tanda perjanjian. Maka orang Israel memandang dirinya sebagai bangsa yang istimewa. Keistimewaan itu ditandai karena itulah yang dilakukan Tuhan. Aku bangsa yang luar biasa. Aku bangsa yang tidak ada duanya. Kenapa? Tuhan yang mengikat perjanjian dengan kami, Israel. Maka bangsa di luar Israel, tidak ada artinya. Kami yang istimewa, aku yang terhebat. Itu yang dialami oleh bangsa Israel. Maka ketika Yesus lahir, Mesias lahir di kandang yang hina itu, mereka tidak bisa terima. Kenapa? Sorry, kami itu bangsa luar biasa. Kami itu bangsa istimewa. Mesias kami nggak mungkin lahir di kandang dong. Itu salah satu bentuk Bapak Ibu Saudara yang terjadi. Itulah yang terjadi juga kepada Saul. Bunuh aku, supaya jangan sampai bangsa-bangsa yang tidak bersunat itu mempermainkan aku. Saudara, di tengah situasi krisis di mana Saul sudah tidak lagi bisa mempertahankan dirinya sendiri, kesombongan sebagai bangsa pilihan itu masih muncul, Bapak Ibu Saudara. Kesombongan sebagai bangsa yang mendapat perjanjian dari Tuhan itu masih muncul. Itulah yang salah satu menyebabkan kemudian Tuhan menghentikan perjalanannya. Walaupun tidak ada ayat yang mengatakan itu, tetapi kesombongan itu saya kaitkan dengan begitu banyak ayat yang mengatakan Tuhan akan merendahkan orang yang tinggi hati, gitu kan? Dan dengan berbagai macam istilah yang dipakai oleh Alkitab, orang yang sombong pasti akan dibinasakan oleh Tuhan. Kesombongan sebagai bangsa pilihan itu masih membawa Saul merasa, oke, aku memang sudah nggak bisa ngapa-ngapain, aku sudah terluka parah, tapi aku tetap gak mau kalau mati di tangan orang-orang itu. Lebih baik aku mati saja. Nah, gandeng, apa gandeng? Karena bujangnya ndak mau, akhirnya dia bunuh diri, Bapak Ibu Saudara. Kenapa? Gengsinya mati di tangan musuh. Memang dalam bukan pelajaran ya, memang di dalam pengetahuan tentang kerajaan akan menjadi malu kalau seorang raja mati di tangan musuh. Tetapi ini kita lihat konteksnya beda. Saul itu anak Tuhan. Saul itu umat pilihan Tuhan. Saul itu raja yang dipilih, diurapi oleh Tuhan. Raja yang dengar suara Tuhan.
raja yang bergaul karib dengan Tuhan. Beda dengan raja-raja yang lain. Yang harusnya dia juga ngerti kebenaran firman Tuhan. Yang harusnya dia memahami kebenaran firman Tuhan. Tetapi dia masih menjaga pride-nya, gengsinya. Aku gak mau kalau dibunuh sama orang-orang yang tidak bersunat itu. Siapa mereka? Hina aku nanti kalau aku mati di tangan mereka. Makanya dia minta bujangnya untuk membunuh dia. Tapi karena itulah maka gengsi, kesombongan itu membuat Saul akhirnya berkeputusan, daripada aku mati di tangan mereka, mending aku mati bunuh diri saja. Bapak ibu saudara yang dikasihi Tuhan, masalah yang dihadapi Saul memang tidak mungkin kita hadapi. Pertama, jelas karena situasinya bukan peperangan dan kita tidak akan pernah menghadapi peperangan. Tapi secara rohani memang ada peperangan yang mungkin bentuk dan jenisnya berbeda antara kita masing-masing. Tetapi persoalan yang cukup berat, yang sulit untuk seolah-olah sulit untuk ditemukan jalan keluarnya, itu bisa saja datang kepada saudara dan saya. Kembali ke persoalan Saul yang saya kutip di awal. Kalau begitu keputusan Saul benarkah? Kalau begitu keputusan Saul boleh dong dialami atau dilakukan oleh orang-orang percaya. Tunggu dulu. Jangan terburu menyimpulkan. Memang terlalu berat masalah Saul barangkali. Tetapi ingatlah sekali lagi Bapak Ibu Saudara bahwa persoalan yang mungkin Bapak Ibu Saudara hadapi tidak akan pernah seberat Saul. Saul itu mengalami kehilangan anaknya dalam sekali pertempuran. Di waktu yang sama, walaupun tidak dalam menit yang sama, tapi dalam hari yang sama, dia juga mengalami luka yang cukup parah. Dan itu juga mungkin sesuatu yang tidak akan pernah saudara dan saya alami. Luka yang cukup parah dengan kehilangan anggota keluarga dalam satu waktu. Jadi separah apa permasalahan yang kita hadapi sehingga kemudian ada orang mungkin berkata, oke lah, aku akan menghabisi dan mengakhiri masa hidupku saja. Tidak pernah ada Bapak Ibu Saudara. Dan firman Tuhan telah berkata, pencobaan yang kamu alami tidak melebihi kekuatanmu. Dan ketika itu datang, Tuhan sudah sediakan jalan keluar. Selalu ada jalan di setiap persoalan. Kasih tahu kanan kiri, katakan selalu ada jalan di setiap persoalan. Tidak ada yang namanya jalan buntu. Tidak ada yang namanya jalan yang tidak terbuka. Alkitab menulis dengan jelas, dia sanggup membuka jalan di padang gurun. Katakan amin. Dia sanggup mengeluarkan air dari gunung batu sekalipun tidak dalam bentuk yang sama. Artinya pertolongan Tuhan secara supranatural masih dapat terjadi. Yang percaya katakan haleluya. Artinya Bapak Ibu Saudara, persoalan apa yang membuat kita sampai kemudian kita merasa kita harus selesaikan semuanya itu sekarang? Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bahwa tidak ada persoalan yang melebihi kekuatan. Justru kalau itu terjadi, Tuhan berkata kepada kita, nak, kamu mampu, kamu bisa, maka tak kasih beban segini berat. Aku tahu kamu bisa, aku tahu kamu mampu, maka tak kasih persoalan ini datang kepadamu. Aku ngerti kamu hebat, kamu bisa, karena tanganku selalu menopang kamu. Lalu kenapa Saul bisa mengalami begitu atau berkeputusan semacam itu Bapak Ibu Saudara? Mari kita lihat dalam 1 Samuel 16 ayat 14. 1 Samuel 16 ayat 14 saya bacakan. Tetapi roh Tuhan telah mundur daripada Saul dan sekarang ia diganggu oleh roh jahat yang daripada Tuhan. Nah, peristiwa Saul bunuh diri kalau dalam catatan kitab 1 Samuel itu tertulis di dalam pasal yang ke-31. Ayat yang menunjukkan bahwa roh Tuhan mundur dari Saul itu ada di pasal 16. Perhatikan baik-baik Bapak Ibu Saudara. Ini ayat di mana Tuhan firman Tuhan berkata, Tuhan sudah meninggalkan Saul.
Kemudian ayat yang menunjukkan bahwa Saul mati bunuh diri ada di pasal 31 di kitab 1 Samuel. Artinya apa Bapak Ibu Saudara? Waktu Saul mengambil keputusan untuk mengakhiri hidupnya dalam kondisi roh Allah sudah tidak ada padanya. Pengurapan itu sudah pergi dari hidupnya. Dia murni dengan kekuatannya sendiri. Apa yang mau saya tunjukkan? Kenapa orang gampang putus asa? Kenapa gampang, mungkin dalam skala yang lebih kecil saya katakan, kenapa orang gampang mengeluh dengan hidupnya? Karena mungkin, saya tidak berani mengatakan iya, tetapi peristiwa ini akan menunjukkan orang yang tidak dalam pengurapan, orang yang tidak dalam penuh Roh Kudus, cara berpikirnya jadi salah. Kekuatannya jadi berkurang. Kemampuan untuk mencerna jalan-jalan hidupnya semakin tipis. Sehingga dia nggak tahu membedakan mana yang benar, mana yang tidak. Mana yang kehendak Allah yang baik, yang berkenan, dia tidak dapat bedakan. Kenapa? Karena tidak ada di dalam pengurapan. Tidak ada di dalam kepenuhan Roh Kudus. Itulah sebenarnya yang menyebabkan kenapa kok Saul akhirnya memilih memutuskan untuk mengakhiri hidupnya. Bapak Ibu Saudara, satu hal tadi yang sudah saya singgung di awal adalah di tengah-tengah situasi persoalan yang mungkin kita hadapi, mari mencoba untuk kita introspeksi. Katakan sama-sama introspeksi. Kenapa Saul berkata, aku enggak sudi dibunuh orang-orang yang tidak bersunat itu. Aku enggak sudi dibunuh oleh orang-orang yang tidak termasuk dalam kelompok yang terima janji. Aku loh orang yang sudah terima janji. Padahal Tuhan sudah meninggalkan Saul sejak pasal 16 ini. Dalam konsep pemahaman teologi perjanjian lama loh ya Bapak Ibu Saudara. Tuhan meninggalkan tidak berarti Tuhan kemudian membiarkan Saul seperti orang yang sebatang kara tidak diurusi. Bukan begitu, tetapi bahasa ini saya masukkan kepada pemikiran kita sebagai Tuhan sudah meninggalkan Saul itu dalam konsep teologinya gitu ya. Tapi kalau keberadaan Tuhan atas hidup Saul jelas tidak pernah meninggalkan, katakan amin. Tidak gitu ya, tapi dalam konsep pengurapan ini sudah selesai. Karena kesalahanmu, karena dosamu, karena pelanggaranmu, minggu depan mungkin saya lanjutkan soal ini gitu ya. Karena hal yang kau kerjakan itulah yang membuat aku beralih pengurapan itu kepada Daud dan tidak lagi kepadamu. Itu dalam konsep teologinya. Tetapi secara posisi, eksistensi, keberadaan Tuhan atas hidup Israel dan Saul jelas tidak pernah meninggalkan. Nah, ini menjadi bagian penting. Jelas Tuhan tidak pernah meninggalkan. Katakan amin. Sekalipun manusiawi kita berkata, Tuhan kenapa kau tinggalkan aku? Yesus dalam keberadaannya sebagai manusia ketika ia ada di kayu salib sesaat sebelum dia mengalami kematian. Dia berkata, Eli, 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 lama sabachthani. Tuhan, mengapa engkau meninggalkan aku? Bukan berarti Tuhan benar-benar meninggalkan. Tidak pernah Tuhan meninggalkan. Tapi karena pengurapan yang sudah, oke, kalau pakai bahasa ini memang tidak tepat untuk masa sekarang. Karena pengurapan itu, Roh Kudus tidak pernah benar-benar pergi dari hidup seseorang. Kecuali kata Alkitab menuliskan dia menghujat Roh Kudus. Selama orang itu tidak pernah menghujat Roh Kudus tidak pernah meninggalkan seseorang. Artinya bukan benar-benar Tuhan tidak peduli, bukan benar-benar Tuhan tidak mengerti, bukan benar-benar Tuhan itu tidak paham apa yang manusia rasakan. Tetapi karena pengurapan yang tidak penuh pada diri seseorang, karena Roh Kudus yang tidak bekerja secara maksimal dalam diri seseorang, itu yang membuat seseorang tidak bisa melihat jalan Tuhan, membuat seseorang tidak mengerti cara Tuhan, membuat seseorang tidak memahami bagaimana Tuhan sedang mengerjakan hidup seseorang untuk dinaikkan ke level yang lebih tinggi. Itu yang menyebabkan seseorang mengalami kegundahan dalam hidupnya. Itu yang membuat seseorang mengalami keputusasaan dalam hidupnya. Itu yang membuat seseorang merasa, Tuhan, terlalu berat persoalan ini bagiku.
Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, jadi kuncinya cuma begini. Waktu kita menghadapi masalah, waktu saudara dan saya menghadapi beban yang berat, datang ke hadirat Tuhan. Amin. Datang ke hadirat Tuhan. Buat Bapak Ibu Saudara yang mungkin belum paham, apa sih Mas? Apa sih Pak? Maksudnya datang sama Tuhan. Sederhananya gini, saudara masuk kamar, jangan pegang HP. Jangan berbaring di tempat tidur dan letakkan kepala di atas bantal. Masuk kamar, kunci pintu, mulai berbicaralah kepada Tuhan. Dia ada, dia mendengarkan suaramu. Apapun keluh kesahmu, ngomong saja seperti saudara ngomong sama seseorang di kamar itu. Tapi saudara ngomongnya sama Tuhan, aku tuh mumet, aku pusing Tuhan. Apapun persoalan Bapak Ibu Saudara, itu sederhananya begitu. Semakin intens Anda ngobrol sama Tuhan, semakin Anda akan ngerti apa yang Tuhan sedang ingin kerjakan dalam hidupmu. Sekalipun tidak seketika kita jadi ngerti. Mungkin butuh proses waktu yang cukup bagi seseorang atau masing-masing orang. Tetapi percayalah bahwa karena urapan itulah, karena Roh Kudus itulah yang akan membuat kita jadi ngerti apa yang dikehendaki Tuhan. Maka Bapak Ibu Saudara, jangan pernah tinggalkan hadirat Tuhan. Kasih tahu kanan kiri, katakan jangan pernah tinggalkan hadirat Tuhan. Sepusing apapun masalah kita, Bapak Ibu Saudara, seberat apapun, terserahlah istilahnya apa Saudara. Jangan pernah tinggalkan hadirat Tuhan. Saya pernah ketemu sama seseorang, tapi sudah cerita yang cukup lama sekali Bapak Ibu Saudara. Kok enggak datang ke gereja? Lagi ada masalah. Loh kok enggak malah datang ke gereja aja? Kan nanti kita nyembah Tuhan bareng, uji Tuhan bareng. Siapa tahu Tuhan bicara di situ. Enggak, justru karena ada masalah saya enggak bisa datang ke gereja. Ada orang-orang yang seperti itu cara berpikirnya, dan menurut saya itu justru salah. Itu terbalik Bapak Ibu Saudara. Justru jangan pernah tinggalkan hadiratnya kalau kita sedang menghadapi persoalan. Semakin dalam, semakin dalam, semakin dalam tinggal di hadirat Tuhan. Itu yang akan membuat kita jadi ngerti jalan-jalan Tuhan. Tidak akan pernah mengalami keputusasaan yang sedemikian rupa. Saya tidak berkata bahwa seseorang tidak akan pernah mengalami putus asa ketika dia ada di hadirat Tuhan. Tetapi keputusasaan itu tidak akan pernah membawanya untuk menjadi gelap mata dalam mengambil keputusan. Karena dia ada di hadirat Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kiranya segala kesombongan yang membuat kita berkata, aku bisa kok. Betul, memang secara iman kita harus berkata, aku bisa, katakan amin. Aku bisa, tapi bukan sebuah kesombongan, melainkan kerendahan hati dan merendahkan diri di hadapan Tuhan. Aku bisa karena Tuhan. Aku bisa karena Tuhan yang memampukan. Aku bisa karena Tuhan yang menopang dan menolong aku. Aku bisa karena Tuhan yang berjanji memberikan kemenangan kepadaku. Aku bisa karena tangannya yang membawa kemenangan dinyatakan dalam kehidupanku. Aku bisa karena Tuhan bersama-sama dengan aku. Jadi Bapak Ibu Saudara, bahasa sederhananya kalau kita nggak ada di hadirat Tuhan senantiasa, itu bagaikan kita orang yang sombong. Kenapa? Aku merasa nggak perlu Tuhan. Justru dalam setiap kesulitan yang tersulit menurut kita, karena masing-masing orang pasti punya versinya sendiri-sendiri. Dalam kesulitan yang paling sulit menurut kita, justru beradalah dalam hadiratnya. Semakin kau masuk dalam hadiratnya, kau akan semakin ngerti bagaimana cara ambil keputusan yang tepat seperti yang Tuhan harapkan dan inginkan. Ada di dalam hadirat Tuhan, itu bagaikan orang yang sedang menaiki tangga. Semakin dalam, Anda akan naik satu step di tangga itu. Semakin dalam,
Anda naik lagi satu step. Semakin dalam lagi, Anda naik lagi satu step. Ketika Anda di puncak tangga yang paling tinggi, saudara bisa melihat ke bawah dengan lebih jelas. Saya yang berada di sini, karena posisi saya lebih tinggi, saya jadi bisa melihat saudara. Jadi kalau saya duduk bersama dengan saudara dalam ketinggian yang sama, saya tidak bisa melihat dengan lebih jelas. Karena yang di belakang, yang saya lihat di depan, belakangnya tidak bisa saya lihat dengan jelas. Bisa paham ya Bapak Ibu Saudara ya? Semakin tinggi, semakin dalam di hadirat Tuhan, seperti naik semakin tinggi, semakin tinggi. Jadi jelas, oh ternyata persoalannya ada di sebelah sana. Itu dulu sudah pernah saya sampaikan. Oh persoalannya ternyata ada di sebelah situ. Kenapa? Karena sudah berposisi yang tinggi. Lebih dalam di hadirat Tuhan, lebih tinggi posisi kita untuk kita jadi ngerti. Walau tidak semua rahasia Tuhan kasih tahu. Tapi Yeremia mencatat, Tuhan akan memberitahukan rahasianya. Walau tidak seluruhnya, tapi kalau Tuhan sampai mau ngasih tahu rahasia, itu kan sesuatu yang luar biasa. Tuhan yang ngasih tahu rahasianya. Jadi artinya apa Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan? Dari peristiwa Saul ini kita belajar persoalan seberat apa yang akan membuat kita mengalami keputusasaan yang sedemikian rupa. Tidak ada jika kita akan tinggal dalam hadirat Tuhan. Jika kita mau terus berada di dalam hadiratnya yang kudus. Jika kita mau terus berkomunikasi dengan Tuhan. Jika kita mau terus menjaga kepenuhan Roh Kudus kita. Karena dengan kita ada dalam hadiratnya, semuanya jadi terbuka, Bapak Ibu Saudara. Semuanya jadi ngerti. Mungkin pada akhirnya Tuhan berkata, nak memang ini waktunya kamu diam dulu. Berdiam diri dalam hadirat Tuhan. Terlalu sibuk engkau mengurusi urusan-urusanmu. Saatnya engkau duduk diam bersama-sama dengan aku. Kalau bahasa romantisnya, nak, aku sudah kangen sama kamu. Lama sekali kamu gak ngobrol dengan aku. Lama sekali aku gak dengar suaramu curhat ke aku. Nah ini waktunya. Mungkin bisa begitu Bapak Ibu Saudara. Setiap kesulitan permasalahan yang kita hadapi adalah cara Tuhan berkata-kata kepada kita. Nah datang sini yuk, aku kangen pengen ngobrol berdua sama kamu. Bapak Ibu Saudara, coba mulai renungkan berapa banyak waktu yang sudah kita sediakan buat Tuhan setiap harinya untuk kita berdua dengan Tuhan. Janganlah kiranya kesibukan apapun atau bahkan persoalan demi persoalan menjauhkan kita dari hadiratnya, menjauhkan kita dari hadapannya. Tetapi justru mari datang lebih dekat, datang lebih melekat kepada Tuhan. Dan saya percaya kelimpahan yang Tuhan janjikan terjadi atas setiap kita yang sungguh-sungguh mau ada di hadirat Tuhan. Saya sangat yakin Bapak Ibu Saudara. Saya sangat yakin. Saya merasa firman ini datang di awal. Karena saya merasa hari ini Bapak Ibu Saudara berkata begini, aku gak terlalu ada di dalam masalah yang besar. Ada masalah tapi tidak terlalu besar. Ya, karena saya merasa firman ini datang di awal. Karena akan terjadi masalah yang besar. Tapi Tuhan sudah ngasih tahu hari ini. Kalau mungkin Bapak Ibu Saudara akan ngadepin itu, entah lagi, artinya lagi itu berulang, artinya dulu pernah ngadepi masalah yang besar dan akan ngadepi masalah yang besar lagi. Atau memang ini masalah yang baru buat Bapak Ibu Saudara, tapi hari ini Tuhan sudah ngomong. Gak ada kata tidak ada jalan untuk masalah kita. Amin. Tidak ada kata jalan buntu untuk masalah kita. Naiklah dia. Naiklah tangga dalam pengertian masuklah lebih dalam di hadirat Tuhan.
sampai engkau dibawa Tuhan ke tempat yang tinggi, dan engkau akan melihat apa yang Tuhan mau dalam hidup kita, Bapak Ibu Saudara. Tapi percayalah, itu pasti terjadi. Waktu kita benar-benar ngerti kehendaknya, kita ada dalam hadiratnya, kita berdua dengan Tuhan senantiasa, itu akan membuat kita menjadi semakin ngerti. Selain semakin mengerti, tentu kekuatan dari Tuhan akan diimpartasikan kepada saudara dan saya, sehingga apapun persoalan itu kita bisa hadapi bersama. Entah secara pribadi dalam pengertian memang masalah pribadi, atau masalah-masalah yang memang mungkin Tuhan izinkan secara korporat kita hadapi bersama. Tapi percayalah, waktu kita mau ada di dalam hadiratnya, masuk dalam hadiratnya, lebih dalam, maka kita akan temukan bahwa posisi kita hari ini sudah ada di puncak. Bukan puncak keberhasilan, tapi puncak pengertian. Kita jadi memahami apa yang harus kita lakukan. Semua kita, Bapak Ibu Saudara, apapun itu, baik saudara yang kerja, saudara yang sekolah, saudara yang rumah tangga, pensiunan, semuanya saudara, semuanya pasti akan menemukan itu. Tetapi belajarlah, yuk masuk lebih dalam, masuk lebih dalam. Biarkan diri kita itu diproses di dalam hadiratnya, sehingga semua kesombongan, semua hal yang merasa aku ngerti, aku bisa, aku mampu, yang sifatnya manusiawi, itu akan disingkirkan. Semakin lebih dalam, Bapak Ibu Saudara, kita akan semakin dibuat Tuhan menjadi rendah hati. Beneran, tanpa saudara sadari dan tahu, tiba-tiba saudara menjadi pribadi yang sangat-sangat dicari dan dibutuhkan orang. Kenapa? Karena ternyata Anda sudah menjadi orang yang rendah hati. Beda dengan zaman yang dulu. Itu bukan usaha manusia, nggak mungkin. Anda mencoba untuk berusaha menjadi seperti orang yang rendah hati, nggak bisa. Karena jati dirinya belum rendah hati. Tapi semakin dalam di hadirat Tuhan, tanpa sadar, diubahkan Tuhan. Dan Anda akan semakin banyak dicari orang. Karena hikmat yang Tuhan taruh pada saudara dibutuhkan oleh mereka. Yang sungguh-sungguh percaya dan yakin, katakan amin. Kita datang pada Tuhan. Mari sama-sama kita menghampiri Tuhan lebih lagi. Satu hal saja yang membuat kita bisa survive, bertahan, karena Roh Kudus, karena hadiratnya, karena atmosfer ilahi yang memenuhi setiap hidup kita. Saul telah kehilangan masa itu, sehingga ia tidak memiliki kekuatan yang cukup untuk bisa bertahan dalam kondisi dan keadaan ini. Saya tidak bermaksud menghakimi, tetapi Alkitab telah menulis dengan jelas, Roh Tuhan telah meninggalkan Saul, dan akhirnya roh jahat yang kemudian masuk dalam kehidupan Saul. Malam hari ini mari Bapak Ibu Saudara, sama-sama kita bawa hidup kita. Mungkin saya tidak mengerti, tetapi jika ada, mari sama-sama kita sadar dan kita perbaiki hubungan kita dengan Tuhan. Mungkin di titik hari ini ada di antara kita yang diingatkan oleh Tuhan, oh iya, sudah sangat lama sekali aku tidak berdua dengan Tuhan. Aku berdoa itu hanya sekedar formalitas ketika aku bangun tidur dan aku akan tidur. Aku berdoa itu hanya formalitas ketika aku ada di gereja dan ikut persekutuan doa di sana. Tetapi waktu yang berdua bersama dengan Tuhan itu sudah tidak aku lakukan lagi. Hari ini Tuhan sedang berkata kepada kita, nak, aku kangen sama kamu. Nak, aku pengen berdua sama kamu. Aku pengen dengar lagi cerita-ceritamu. Aku pengen dengar lagi curhatanmu. Aku sudah sangat merindukan masa-masa itu. Maka Bapak Ibu Saudara, mari datang pada Tuhan. Atau mungkin Bapak Ibu Saudara di titik ini sedang menghadapi persoalan.
tertentu, entah berat atau ringan. Coba kembali lihat ke dalam. Mungkinkah memang waktu kita berdua dengan Tuhan sudah tidak ada lagi beberapa waktu belakangan ini? Ini waktunya kita berkata, Tuhan ampuni aku. Aku sudah enggak peduli lagi dengan hidupku. Aku memang berdoa tiap hari, tetapi itu semuanya cuma formalitas saja. Hari ini aku sadar Tuhan sedang berkata kepadaku, aku rindu Engkau, nak. Aku kangen kamu, anakku. Tuhan, aku mau berdua lagi denganmu. Punya banyak waktu berdua denganmu, Tuhan. Bawaku Tuhan masuk lebih dalam di hadirat. Mari setiap kita malam hari ini buka hati untuk Tuhan. Dan biarkan Tuhan bekerja atas setiap kita. Terima kasih Tuhan. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenananmu ya, teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak memberi pertolongan, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Mari katakan dengan segenap hati kita di hadapan Tuhan, bersamamu, bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenananmu ya, teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak memberi pertolongan, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Saudaraku ini kasih Tuhan, memang untuk menjadi pribadi yang dekat dengan Tuhan selalu akan ada halangan dan rintangan, karena iblis jelas tidak akan suka ketika kita dekat dengan Tuhan, ketika kita berdua dengan Tuhan, karena dia tahu waktu kita sering berdua dengan Tuhan, maka kita akan bisa menjadi sama seperti dia dalam hikmat, dalam kuasa, dalam otoritas, dalam segala hal. Kita bisa menjadi sama dengan dia, maka dia akan menjadi takut ketika kita dekat dengan dia. Akan ada banyak hal yang iblis kerjakan untuk kita tidak jadi ambil waktu untuk berdua dengan Tuhan. Tapi hari ini mari Bapak Ibu Saudara yang sadar sama-sama, mari kita akan teguhkan hati itu. Enggak, aku mau belajar ambil waktu berdua senantiasa dengan Tuhan. Aku mau belajar selalu punya waktu berdua dengan Tuhan, agar aku ngerti apa yang menjadi kehendaknya, agar aku mampu menjalani semua yang Tuhan inginkan, agar aku mampu menjalani semua yang Tuhan kehendaki dalam hidupku. Bagi Bapak Ibu Saudara yang hari ini berkata, Tuhan aku mau lebih dekat lagi denganmu, saya undang bisa bangkit berdiri di hadapannya dengan merendahkan hati dan diri kita di hadapan Tuhan. Mari sama-sama. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenananmu ya, teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, Engkau yang bertindak
besar berlimpah bagiku, anugerah-Mu besar, anugerah-Mu besar berlimpah bagiku. Mari sembah Tuhan, masuk hadirat-Nya lebih lagi, masuk hadirat-Nya lebih lagi. Biar setiap kita boleh mengalami perjumpaan dengan Tuhan secara pribadi malam hari ini. Sembah Dia, sembah Dia. Kami menyembah-Mu saat kami masih dalam hari, saat kami masih lebih dalam hari, kami akan sebangkitkan apa yang Tuhan mau. Haleluya, haleluya, haleluya. Bahwa setiap kami mengalami perjumpaan dengan-Mu malam hari ini ya Tuhan. Haleluya. Bapa, ajar Ya Rama, ya Rama, ya Rama, mulia ya Rama, ya haleluya. Shira Baba 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 Apapun yang Bapak Ibu Saudara rasakan malam hari ini, datang ke hadirat-Nya dan rasakan jamahan-Nya mengalir atas setiap kita. Dia jam setiap hidupku, dan beri damai di hatiku. Semua telah berubah
Mari buka hatimu, sama-sama katakan. Dia jamah segenap hidupku, dan beri damai di hatiku. Semua telah berubah dan aku tahu Yesus jamah ku jadi baru. Segenap hati Dia jamah segenap hidupku, jadi damai di hatiku. Semua telah berubah dan aku tahu Yesus jamah ku jadi baru. Semua telah berubah, semua telah berubah dan aku tahu Yesus jamah ku jadi. Saudara yang membutuhkan pertolongan Tuhan saat ini, taruh tangan kanan di dada dan katakan, semua telah berubah, semua telah berubah dan aku tahu. Imani Yesus jamah, imani ku jadi baru. Semua telah berubah, semua telah berubah dan aku tahu Yesus jamah ku jadi baru. Sekali lagi dengan iman bersama-sama mari katakan di hadapan Tuhan, semua telah berubah dan aku tahu Yesus jamah ku jadi baru. Hari ini pertolongan Tuhan datang kepada setiap kami yang membutuhkan. Bahkan pertolongan yang supranatural terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Bagi umat-Mu yang mungkin sedang mengalami kesedihan, hari ini Roh Kudus datang menghiburkan. Bagi setiap umat-Mu yang mungkin sedang dalam kelemahan, Roh Kudus datang dan memberi kekuatan. Tidak ada yang tidak mendapatkan pertolongan Tuhan malam hari ini. Semua kami akan melihat dengan mata kepala kami, mata jasmani kami, juga mata rohani kami, bahwa kami ditolong Tuhan dengan cara yang ajaib. Kami ditolong Tuhan dengan cara yang mujizat. Kami ditolong Tuhan dengan cara yang supranatural. Karena kami tahu Engkau Allah yang ajaib, Allah yang supranatural, sanggup memberikan pertolongan kepada kami secara supranatural. Terima kasih Tuhan, biar kami semua hidup dalam anugerah dan kemurahan Tuhan yang besar. Terima kasih terus Tuhan meteraikan firman-Mu di setiap hati kami. Jika sekiranya benar terjadi bahwa akan ada di antara kami yang menghadapi masalah yang besar, hari ini kami telah mengerti Tuhan, bahwa tetap ada solusi, tetap ada jalan di hadirat Tuhan. Olehnya buat kami, untuk kami terus semakin lebih dalam
masuk di hadirat-Mu. Terima kasih Tuhan, dan biar firman-Mu akan terus tertanam di dalam setiap kehidupan kami dan akan membawa kami menghasilkan buah yang baik dan lebat di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur buat firman-Mu. Kami berterima kasih untuk pertolongan-Mu. Demi nama Tuhan Yesus Kristus, kami naikkan syukur kami ini. Haleluya. Kita semua ini berkati katakan. Amin.